Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Nova Erlangga dengan NIM 2200015152. Kali ini saya akan membuat tugas sederhana itu analisis dan desain mikro game populer. Untuk tahap pertama di sini identifikasi dan analisis AI sederhana dari game PUBG Mobile. Untuk entitas di sini adalah bot. Untuk pengamatan perilaku AI-nya, bot biasanya muncul di awal permainan, terutama di rang rendah itu lebih banyak. Lalu mereka bergerak ke arah terbuka, seringkali tidak memanfaatkan cover, baik maupun pohon, obstacle, ataupun rumah. Lalu akan menembak pemain yang terlihat dalam jarak tertentu, misalnya di bawah 100 meter. Eh, Lalu tidak melakukan aiming akurat seperti pemain asli. Dan jika tertembak, mereka sering tetap diam atau hanya bergerak sedikit saja. Tidak bergerak aktif seperti pemain biasanya. Lalu menghindar dengan cara berjalan zigzag secara acak, dan mereka tidak menggunakan granat ataupun kendaraan. Untuk diagram sederhananya, di sini eh, patroli itu buat jalan acak tanpa tujuan spesifik. Lalu jika melihat pemain, maka akan mengejar pemain atau bergerak ke arah pemain jika terlihat. Lalu jika dalam jangkauan tembaknya, maka akan menembak. Jika pemain hilang atau ditembak, maka akan mundur atau jalan acak lagi. Lalu jika tak tewas atau aman, maka akan patroli lagi. Lalu untuk tahap kedua, itu analisis gameplay PUBG Mobile. Di sini core loop-nya itu turun dari pesawat, lalu loot senjata dan armor, lalu bertahan hidup dari musuh dan zona, itu blue zone, lalu menang atau tereliminasi. Ulangi untuk naikkan rank atau XP. Nah, nah untuk mekanik utamanya di sini ada looting system. Itu menjelajahi bangunan untuk mencari senjata, armor, atau medkit. Lalu untuk combat sistemnya, itu di sini ada third person shooting atau first person shooting, atau disingkat TPP or FPP. Di sini menembak menggunakan scope, recoil control, atau tactical positioning. Tujuan utamanya di sini bertahan hidup dan menjadi pemain terakhir dan winner-winner chicken dinner, pemenang. Tantangannya di sini zona yang akan terus menyempit. Di sini ada musuh dengan aim dan strategi tinggi, terutama di rank tinggi. Itu Crown, Ace, Conqueror itu termasuk. Lalu hadiah atau progresinya itu kenaikan rank dari bronze sampai ke Conqueror atau yang lebih tingginya. Untuk lalu untuk mendapatkan Battle Pass, skin, title sebagai reward musiman. Nah, untuk tahap ketiga sini ada buat fitur rekam latihan aim di training ground. Nah, tujuannya di sini membantu pemain meningkatkan akurasi dan refleks dengan fitur replay latihan di training ground, seperti mode latihan dan evaluasi pribadi. Di sini belum ada fiturnya di PUBG Mobile. Namun fitur replay itu ada di PUBG Mobile. Itu hanya replay kill-kill kita biasanya. Tapi untuk fitur untuk rekam latihan aim di training ground ini belum ada. Untuk deskripsi gameplaynya di training ground, player bisa mengaktifkan rekaman sesi aim, lalu sistem akan menyimpan 1 sampai 2 menit latihan terakhir seperti replay buffernya. Lalu setelah latihan, mereka bisa melihat ulang rekaman. Isinya melihat arah tembakan, kecepatan reaksi, waktu kill demi target. Lalu bisa juga menyimpan rekaman latihan ke galeri lokal untuk review sendiri. Untuk fitur tambahannya di sini ada statistiknya. Di sini ada headshot rate, waktu reaksi atau reaction time, lalu akurasi total untuk reaction. Ada juga sistem yang beri saran otomatis, misalnya kamu terlalu sering spray jarak jauh dengan SMG, cobalah Tente Fire. Nah, untuk dampak pada gameplay lain, ini yang
tidak mempengaruhi gameplay kompetitif atau balancing, menambah nilai kompetitif dan pro player, dan membantu pemain rank rendah meningkatkan kemampuan mekanik secara terarah. Lalu untuk UI sederhananya, di training ground tombol kecil di atas minimap untuk rekam latihan. Setelah sesi latihannya ada tombol lihat replay untuk menampilkan rekaman dari sudut sudut pandang pemain, dan tab statistik latihan, ini berisi grafik dan metrik-metrik latihan tadi, dari headset rate, akurasi, dan lain-lainnya. Dan di pengaturan ada toggle, untuk simpan otomatis 3 sesi terakhir. Baik, begitu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.